Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kembali. Nggak apa-apa, tidak mengganggu. Maaf pengganggu, sebenarnya ini waktunya Bapak untuk beraktivitas lain. Pertama-tama terima kasih telah menyempatkan waktu Bapak. Seperti apa yang saya pernah utarakan, kita akan membicarakan tentang dilema etika dan bujukan moral. Nah, untuk langsung aja ke pertanyaan pertama Pak ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Asep. Mungkin di sekolah ini ya, identifikasi kasus dilema etika biasanya dimulai dengan observasi dan komunikasi terbuka dengan staf, siswa dan orang tua, itu yang paling penting ya. Ketika ada situasi yang melibatkan konflik antara dua nilai atau prinsip yang sama-sama penting, seperti keadilan dan kesejahteraan, atau ketika ada bujukan moral yang jelas, kami akan mendalami lebih lanjut. Kami sering mendapatkan petunjuk dari keluhan, diskusi, atau peristiwa yang memicu pertanyaan etika. Dan ternyata cukup pelik juga Pak ya. Selanjutnya langsung saja pertanyaan kedua Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus kepentingan tersebut? Dalam situasi seperti ini, saya cenderung melakukan analisis mendalam terhadap setiap kepentingan yang terlibat. Kami mengevaluasi dampak dari masing-masing opsi, mengumpulkan masukan dari berbagai pihak tertentu atau pihak terkait, dan mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sekolah kami. Saya juga memastikan bahwa keputusan diambil secara transparan dan adil. Nah, iya, ada transparansi dan keadilan ya Pak ya. Iya. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak, selama Bapak melakukan itu? Mungkin prosedur yang kami ikuti melibatkan beberapa langkah ya Pak Sep. Yang pertama, identifikasi dan dokumentasi masalah. Yang kedua, analisis dan diskusi dengan tim terkait. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan analisis dan masukan yang ada. Yang keempat, komunikasi keputusan dan alasan dibaliknya kepada pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, evaluasi hasil keputusan untuk memastikan bahwa itu memenuhi standar etika yang ditetapkan. Ini menarik Pak ya, ternyata ada evaluasi setiap pelaksanaannya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak, dalam kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Oh iya, pendekatan yang efektif meliputi komunikasi terbuka, kolaborasi dengan tim, dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi berkala dan refleksi terhadap hasil keputusan juga sangat membantu. Selain itu, menjaga integritas dan konsistensi dalam keputusan yang diambil adalah kunci utama. Nah, ini menarik Pak. Tantangan-tantangan apa saja yang Bapak pernah hadapi selama melakukan hal tersebut Pak? Ya. Baik Pak Sep, untuk pertanyaan ini mungkin tantangan utama termasuk tekanan dari berbagai pihak Pak Sep ya. Perbedaan pandangan yang signifikan mengenai apa yang dianggap sebagai keputusan etis, dan ketidakpastian tentang dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Selain itu, seringkali sulit untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Mungkin itu Pak Sep yang penting. Setelah ada tantangan berarti Bapak juga mungkin menjadwalkan ya Pak ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah Bapak memiliki jadwal untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Dan bagaimana menyelesaikannya, langsung di tempat atau ada evakuasi dulu atau identifikasi dulu Pak? Silakan. Oh iya. Untuk pertanyaan tersebut ya Pak Sep, kami tidak selalu memiliki jadwal yang tetap Pak Sep ya.
Tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dengan cepat dan efektif. Biasanya kami melakukan penilaian awal, kemudian melibatkan tim untuk mendiskusikan dan menimbang keputusan. Jika diperlukan, kami akan mengadakan pertemuan khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, keren. Berarti memang saya pun sebagai bawahan pernah juga diajak Bapak untuk mendiskusikan itu, Pak. Nah, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Oh iya. Dukungan dari tim manajemen sekolah, masukan dari guru dan staf, serta adanya kebijakan dan pedoman yang jelas sangat membantu. Selain itu, konsultasi eksternal atau mentor dalam pendidikan kadang-kadang memberikan perspektif tambahan yang bermanfaat, Pak Setio. Nah, ini yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Oh iya. Untuk pertanyaan ini Pak Sep ya, pembelajaran utama adalah pentingnya memiliki prinsip yang jelas dan tetap berpegang pada integritas dalam setiap keputusan. Pengalaman ini juga mengajarkan kami tentang nilai komunikasi dan kolaborasi dalam menghadapi dilema etika. Selain itu, penting untuk selalu belajar ya dan beradaptasi dari setiap situasi untuk meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan ke depan. Alhamdulillah selesai, Bapak. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan pengalamannya buat saya, dan tentunya sangat informasi sekali. Kami sangat menghargai Bapak dan pengalaman ini sangat berharga bagi kami. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Pak Sep. Saya juga senang bisa berbagi dan berharap informasi ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu, Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat, dan kami di sini tidak merasa terganggu apa-apa. Alhamdulillah. Barangkali ada yang perlu saya bantu, Pak? Siap. Begini Bapak, sebelumnya mungkin saya boleh memperkenalkan diri dulu. Bapak dari mana dan siapa? Silakan, Pak. Oh ya, terima kasih. Nama saya Yana Suharyana, Kepala Sekolah SDN Pasir Pembong, alamat di Kampung Pasir Pembong, Desa Sukamulia, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal, Pak, mengenai bagaimana tentunya Bapak dulu pernah mengalami selama jadi kepala sekolah, pernah mengalami kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah. Pertanyaan pertama, boleh langsung aja, Pak? Boleh ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Selama ini pernah ya terjadi. Kami dalam hal menangani kasus macam itu, pertama kita identifikasi dulu kasus-kasus yang merupakan dilema yang kami rasakan di sini, yaitu di sekolah. Biasanya kami melihat dari dua sisi, Pak. Yang pertama yaitu dampaknya terhadap siswa, kemudian dampaknya terhadap nilai-nilai sekolah. Kami melakukan diskusi dengan beberapa rekan guru yang merupakan suatu tim di sekolah, dan juga kalau perlu kita berkomunikasi dengan konselor untuk memastikan bahwa setiap kasus ditinjau dengan hati-hati dan mempertimbangkan aspek etis dan moral yang ada. Ternyata Bapak udah punya tim guru ya? Ada. Keren banget, Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Dalam situasi seperti itu, saya lebih banyak mengandalkan dialog secara terbuka dengan orang-orang yang terlibat pada kasus itu. Kemudian kami mencoba untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kita mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan untuk menjadi pedoman Oh, utama keren kami. banget Pak. Nah ini menarik Pak. Boleh tahu Pak langkah-langkahnya seperti apa yang Bapak melakukan selama ini Pak? Apakah ada langkah-langkah khusus atau trik-trik khusus Pak? Langkah-langkah yang kami lakukan biasa saja ya. Misalnya seperti ada semacam prosedur yang biasa saya lakukan, meliputi identifikasi masalah, kemudian pengumpulan fakta yang terkait, kemudian dikonsultasikan dengan tim, dan pada akhirnya kami mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Kami juga selalu mendokumentasikan setiap langkah untuk memastikan transparansi hal-hal yang kami laksanakan. Kalau dokumentasi itu biasanya yang pegang siapa Pak? Itu biasanya operator sekolah yang kebetulan sebagai tenaga administrasi. Wah keren ya Pak, operatornya bisa multi talenta ya, Ya. Alhamdulillah. Baik selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang kami lakukan dan kami rasakan bahwa yang kami lakukan itu dengan dialog terbuka Pak, dengan dialog terbuka, karena dengan dialog terbuka itu secara nyata, dan kita bisa melihat dan mengukur apa yang menjadi dasar atau kemauan daripada pihak-pihak yang Pihak tersebut ya. Terutama berarti Bapak sedang melakukan juga kolaborasi dengan pihak yang lain ya. Ya. Pihak yang lain dan dalam salah satu kasus misalkan Pak itu pernah ada yang pemanggilan orang tua nggak Pak ke sekolah Pak? Ada pada saat beliau itu gini ya, pernah kasus anak tersebut itu jarang sekolah. Kemudian kami tanyakan kepada guru kelasnya pada saat itu, dan alasan dari yang kami terima itu tidak begitu jelas, sehingga kami melakukan pemanggilan sebelum itu. Nah dari pemanggilan, apabila misalnya pemanggilan orang tuanya tidak hadir, kami langsung menuju ke tempat anak tersebut. Oke keren. Berarti apa yang Bapak identifikasikan dan proses tadi sudah Bapak laksanakan secara rutin ya Pak. Ya. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena saya yakin itu akan bertentangan, kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani. Kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu menurut Bapak bagaimana tuh tanggapannya? Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar adalah memastikan semua pihak merasa didengar, kemudian dihargai, dan juga merasa dihargai gitu ya. Kepentingan yang berbeda bisa sangat kuat dan sulit untuk menemukan titik temu yang memuaskan semua pihak. Selain itu, tekanan waktu juga sering menjadi kendala kami pada Waktu ya, itu. karena memang apalagi sekolah udah sibuk banget ya Pak ya. Ya, Pastinya kan selain urusan rumah tangga, urusan sekolah juga kan urusan dinas juga ada Pak yang Iya. mengganggu juga ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah perlu waktu juga Pak ya. betul. Baik selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwalkan atau bentuk dan prosesnya seperti apa Pak? Terkadang kami bisa menyelesaikan secara singkat ya, karena kami merasa bahwa apabila ini dibiarkan akan berdampak eskalasi ya, ada eskalasi tertentu, sehingga bisa meluas permasalahannya ke beberapa lini gitu ya.
Namun jika kasusnya rumit, kami juga menjadwalkan beberapa pertemuan untuk memastikan semua aspek telah dipertimbangkan juga dengan matang ya. Prosedur ini mencakup pertemuan awal yang pertama untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian diskusi lanjutan untuk solusi dan mempertemukan atau pertemuan akhir untuk menarik kesimpulan gitu. Nah, ternyata menarik ya Pak ya. Jadi ada kadang-kadang ada yang bisa diselesaikan secara langsung, kadang-kadang juga ada ini ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak ya, boleh Pak ya. Boleh, silakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Misalkan mungkin atasan Bapak juga bisa membantu atau itu bagaimana Pak? Alhamdulillah selama ini kami berkolaborasi dengan beberapa pihak ya, kalau misalnya ada penanganan suatu kasus baik dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, itu kami senantiasa ada semacam komunikasi. Jadi dilihat dari kasus yang kami alami gitu ya. Kemudian juga tak lupa kami di sini senantiasa adakan suatu diskusi atau obrolan-obrolan yang cukup hangat gitu ya, dengan suasana gitu ya, dengan guru-guru yang ada di sekolah ini Pak. Juga tidak menutup kemungkinan apabila misalnya kami perlu misalnya pertimbangan dari beberapa orang tua atau komite, kami lakukan itu. Keren banget, ini saya ambil ilmunya Pak ya. Nah, mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman? Apalagi Bapak dalam mengambil keputusan tersebut ya Pak, apalagi akhirnya sering terjadi di sekolah Bapak. Salah satu kata kunci dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus itu intinya satu, kita bermusyawarah atau dialog ya. Dialog ya. Kemudian yang kedua itu dilakukan secara terbuka. Jadi tidak ada merasa pihak yang merasa dirugikan. Jadi semua pihak merasa didengar, dihargai, dan bisa menjadikan suatu solusi yang terbaik yang yang sesuai dengan kalau itu mah sesuai dengan lingkungan ya. Seperti itulah. Baik. Kata kuncinya itu tadi musyawarah, transparansi ya Pak ya, terbuka, dan dialog akan memberikan sebuah solusi. Nah, dan prinsip kuat. Nah, apakah Bapak pernah mengalami suatu situasi di mana Bapak tidak mempertimbangkan semua itu, makanya Bapak putuskan sendiri gitu? Ada pernah alami nggak Pak? Karena ya pada saat saya masuk ke sekolah ini, karena pada saat itu kami belum saya dengan keluarga sekolah khususnya itu belum memahami karena pada saat itu saya masuk ke tempat itu, kemudian ada menemui suatu masalah, kemudian itu saya putuskan. Nah, di sana banyak sekali kendala yang saya yang saya alami pada saat itu. Tapi kalau mendengar dari tadi sudah dari awal, setelah berbaur dengan aktivitas akademika Pasir Gombong, Bapak bisa melakukan hal yang tadi musyawarah, dialog utamanya Pak ya. Mungkin terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bapak, dan ini sangat membantu saya, dan saya akan belajar dari Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat untuk khususnya Pak Asep yang saat ini bisa datang ke sekolah. Terima kasih. Itu mungkin terima kasih semuanya Pak Yana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.